inti acara kali ini sharing alumni. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Mas Muhammad Zain Maulana Wahid, kakak kelas kita, alumni angkatan ke-8 SMA Al-Hikmah Surabaya. Untuk membersihkan waktu kepada Mas Zain, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama tentu marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana yang kita rasakan ini, pandemi seperti ini alhamdulillah kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah masih bertemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang beribu-ribu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kebaikan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan, kemudian bulan Ramadan itu juga bulan maghfirah, maka hal ini perlu sangat kita syukuri di balik musibah yang kita alami seperti saat ini. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana karena jasa beliaulah kita ini bisa meniti jalan Islam yang benar. Karena bimbingan beliaulah kita bisa menjadi seorang muslim yang hakiki, menjadi seorang muslim yang bisa mengerti apa itu Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana tatanan agama kita, dan lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, ini sebenarnya saya juga bingung nih sharing apa gitu. Mungkin pertama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Zain Maulana Wahid. Dulu saya ini angkatan 8, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ustadz Faiz, sempat menjadi muridnya Ustadz Faiz. Ustadz Faiz itu wali kelas saya dulu di kelas 12 IPA 1, insyaallah 12 IPA 1. Kemudian saya juga pernah menjadi pengurus OSIS. Ya kebetulan kok dipilih menjadi ketua OSIS waktu itu. Dia ketua OSIS pada angkatan 8. Singkatnya saya ini sekarang posisi kuliah di Madinah. Kuliah di Madinah, alhamdulillah ini sudah menutup semester 6, jadi menuju semester 7. Jadi kalau kita membicarakan, pertama nih, kita membicarakan soal Madinah, itu kan, kenapa saya ini waktu itu memilih di Madinah, karena kita tahu sendiri Madinah ini merupakan kota suci, dan Madinah itu adalah salah satu kota haram. Artinya haram di sini itu orang selain orang Islam itu tidak boleh di sini. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadisnya itu la tusyaddur rihal illa salasah masajid. Jadi kita ini kalau mau pergian untuk mencari suatu barokah itu hanya ketiga tempat. Illa salah satu masajid. Jadi hanya kepada 3 masjid. 3 tempat ini yang dimaksud 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram ada di Mekah. Tuh, kemudian yang kedua wa masjidi hadza. Wa masjidi hadza ini yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah wa Masjidil Aqsa. Jadi dari hadis ini jelas keutamaan yang ada di kota Madinah ini sangat besar, sampai disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan innallaha sumyal Madinah at-Taubah gitu. Allah itu memberi nama kota Madinah dengan nama Taubah atau Thaibah gitu. Di mana kata Taubah atau Thaibah ini artinya baik gitu. Kota yang baik. Jadi insya Allah Madinah itu merupakan kota yang baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah Madinah ini kota suci, kota yang baik, tetapi belum tentu orang-orang yang di dalamnya itu orang baik, orang suci. Akan tetapi kota Madinah ini dengan sendirinya dia itu akan membersihkan kotoran-kotoran itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika ada orang yang tidak baik, ada orang yang jahat itu
akan tersingkirkan dengan sendirinya gitu karena kesucian dari kota Madinah itu. Kemudian salah satu juga fadilah dari kota Madinah itu, kota Madinah ini salah satu kota yang tidak akan dimasukin oleh Dajjal. Kemudian tidak juga dimasukin penyakit lepra, kalau bahasa ini apa? Lepra itu kayaknya penyakit kulit kayaknya Ustaz Faiz ya gitu. Lepra itu penyakit kulit dan saraf gitu. Jadi itu kita terhindar dari dua hal tersebut, tidak dimasukin oleh Dajjal, terus tidak dimasukin oleh penyakit kalau bahasanya itu taun, bahasa ininya taun. Kemudian banyak sekali fadilah-fadilah yang membuat saya ini menjadi ingin kuliah di Madinah. Kemudian ini, jadi kita juga jangan terlalu ini ya, nggak terlalu formal saja ya. Jadi nggak terlalu mengarah ke sambil poinnya biar cerita gitu, cerita sambil pengalaman. Pengalaman ini. Nah, awal mulanya itu adalah ketika saya kelas 12. Kelas 12 itu sebenarnya waktu itu pengennya ke UNER jurusan ekonomi Islam, di UNER ekonomi Islam. Awalnya itu sampai waktu angkatan saya itu nulis di tugu gitu, itu nulisnya UNER tanda tangan gitu, UNER ekonomi Islam. Karena tidak ada keinginan sama sekali, pertamanya itu tidak ada keinginan untuk sekolah di Arab Saudi, khususnya di Madinah. Itu nggak ada. Karena yang saya pikirkan juga masalah kendala bahasa, itu juga bagaimana pelajarannya, mending di Indonesia aja lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun itu berubah pikiran itu juga karena dorongan dari orang tua mendukung, meskipun yang mendukung itu sebenarnya lebih kepada bapak gitu. Kalau ibu itu waktu itu belum terlalu mendukung karena posisinya ibu lagi sakit, kemudian tidak ada yang menemani gitu istilahnya, sehingga nggak bisa ditinggal gitu. Nanti gimana kalau Mas Zain ini keluar terus ini kan nggak ada yang jaga, nggak ada yang rawat gitu. Terus akhirnya saya mencari informasi bagaimana pendaftaran di Madinah gitu. Ternyata pendaftaran di Madinah itu ya cukup mudah, tetapi memang yang perlu kita ini adalah pengumuman tes di Madinah itu tidak seperti di Indonesia. Jadi tes di Madinah itu ketika kita tes tahun ini misal, itu pengumumannya baru setahun yang akan datang, minimal setahun yang akan datang baru keluar. Berbeda dengan universitas yang ada di Indonesia. Jadi ini juga yang saya pikirkan ketika saya udah mendaftar itu, saya mau daftar kemana lagi sambil menunggu pengumuman gitu. Akhirnya memutuskan untuk mencoba SBMPTN. Ya SBMPTN juga ya qadarullah ternyata nggak lulus gitu. Mungkin juga karena terlalu melenceng dari IPA, terus habis itu SBMPTN-nya ngambil ekonomi. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Nah, kemudian habis itu saya juga mencoba untuk tes di UIN Malang. Nah, di UIN Malang itu saya ngambil 2 tes. Satu tes UMPTKIN kalau nggak salah saja dulu namanya. UMPTKIN yang ini ujiannya itu berbasis agama, kepondokan lah gitu. Kemudian yang kedua lewat jalur ini tahfidz. Jalur tahfidz. Pas kebetulan UMPTKIN itu saya disuruh orang tua untuk berangkat umroh buat tes langsung ke Madinah gitu. Sehingga nggak bisa ikut tes ini. Akhirnya ikut tes di UIN Malang itu yang jalur tahfidz. Dan jalur tahfidz itu perasaan saya itu bisa menjawab, itu bisa lancar. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak lulus gitu. Nggak lulus di UIN Malang itu nggak lulus. Akhirnya bingung, ya Allah ini saya harus kemana. Itu juga benar-benar melatih ya, namanya melatih hati ini supaya bisa menentukan mana yang terbaik untuk kita. Ketika keputusan Allah seperti ini, itu kita harus memikir positif. Bahkan kan di Al-Quran juga disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Jadi bisa jadi apa yang menurut kita ini baik, itu ternyata tidak baik. Kebalikannya, apa yang menurut kita ini tidak baik, justru itu yang terbaik. Ini ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Cuman saya nggak hafal ayatnya. Ada di juz 2, itu di atas tempatnya itu. Cuma nggak hafal, kalau ayatnya nggak hafal. Itu ada wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu ada di situ. Nah, dari sini saya juga melatih nih, ketika tidak diterima di sini, apakah memang ini jalan saya itu terlambat gitu, sedangkan teman-teman yang lain itu sudah pada ini dapat universitas, dapat kampus gitu. Kemudian ya saya berpikir juga di situ ketika ibu itu memang kondisi waktu itu sakit dan perlu perawatan. Ya alhamdulillah adik saya itu kembaran saya itu ada sama-sama di Al-Hikmah juga, itu keterima di ITS dan keterima di 2 tempat, di UIN Malang, di ITS keterima gitu. Jadi akhirnya memilih di ITS. Nah, karena mungkin dia sibuk gitu kan di ITS, terlalu banyak tugas, sehingga yang sering merawat ibu itu saya. Itu juga ya udah saya pasrah, yang penting sekarang gimana caranya untuk berbakti kepada orang tua dulu lah. Saya nggak mikir teman-teman di luar udah pada kuliah, udah pada ini. Insya Allah saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ya berdasarkan dengan ayat yang tadi saya sebutkan itu. Bisa jadi memang ini menurut saya nggak baik nih, padahal menurut Allah ini adalah jalan yang terbaik. Nah, ternyata lambat laun saya mencari informasi sambil menunggu hasil tes di Madinah. Ada pengumuman pendaftaran di Lipia. Kalau ada yang tahu, Lipia itu tempatnya di Jakarta Selatan. Lipia itu merupakan salah satu kampus di Indonesia, di mana kampus ini cabang dari kampus di Riyadh, kota Riyadh, Arab Saudi. Jadi itu semuanya di situ juga berbasis bahasa Arab. Nah, saya waktu itu mendaftar ekonomi Islam di situ. Ekonomi Islam, tapi cuman di D2 kalau nggak salah. D2 ekonomi Islam. Nah, pikiran saya sambil menunggu pengumuman gitu kan, ya udah saya ngisi kekosongan. Sebenarnya dengan berat hati karena saya ini meninggalkan orang tua, meninggalkan ibu yang mana kondisinya itu sakit. Itu kondisinya sakit, perlu pendampingan, perlu perawatan. Tapi ya udah, mungkin Allah memberikan jalan lewat sini. Akhirnya sambil nunggu pengumuman, saya Lipia, alhamdulillah diterima di ekonomi Islam di Lipia, di Jakarta itu keterima. Di sana kurang lebih 3 semester. Nah, jadi ketika saya tinggal di Lipia itu, sebenarnya waktu saya tes ke Madinah itu, ibu itu sangat berat. Sangat berat melepaskan saya untuk tes. Ini baru tes gitu, baru tes umroh sendiri, terus kemudian dibantu sama kakak kelas yang di sana untuk menuju kampus kita tes, tapi belum keluar pengumuman. Itu tahun 2016 awal akhir Januari tes di Madinah. Kemudian awal Februari itu saya keterima di Lipia. Pengumuman keluar, keterima di Lipia, kemudian saya masuk di Lipia. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang menurut saya ini sebuah pengalaman yang mungkin nih adik-adik sekalian juga perlu, benar-benar perlu ini untuk ke depan. Ke depan ini dalam artian untuk kehidupan sampai seterusnya. Yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Jadi kisahnya itu adalah ketika saya tes, itu sebenarnya ibu berat sekali, tapi bapak selalu memberikan motivasi kepada ibu gitu kan, ibu saya, bahwasanya sampean itu jangan mikir ditinggal, jangan mikir ini investasi seorang anak ini harus menjadikan ladang kita sendiri. Jadi harus bagaimana kita mengajarkan anak itu ke agama, pokoknya banyak ini. Kemudian ketika udah tes selesai, singkatnya di tes ini, terus terang, dulu saya SMP pernah di Gontor kan berbasis bahasa Arab. Cuman ya udah lupa, karena setelah dari Gontor 3 tahun, kemudian masuk Ma'had Umar bin Khattab untuk Al-Quran itu, dan itu cuma menghafal tok, udah nggak ada yang lain, nggak belajar bahasa Arab lagi, nggak baca buku bahasa Arab, nggak.
Setelah 2 tahun selesai, habis itu ke Al-Hikmah. Ke Al-Hikmah juga 3 tahun, nggak ada bahasa Arab sama sekali. Paling cuman pelajaran tarjim. Tarjim itu pun ya namanya juga tarjim gitu kan, ya bukan bahasa Arab. Jadi cuman mengartikan apakah kata-kata yang ada di Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu singkatnya adalah saya ini nggak ada persiapan, tes di Madinah nggak ada persiapan. Kemudian saya memakai ilmu yang diberikan oleh Ustadz Isbudi waktu itu. Ustadz Isbudi pernah berpesan ke saya, pokoknya kamu kalau punya hajat itu silahkan kamu sedekah. Gitu, sedekah diem-diem, pokoknya jangan sampai tahu, sedekah. Kemudian minta doa kepada orang yang disedekahin, apa yang menjadi hajat atau keinginan kita supaya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Terutama kita targetnya kepada orang-orang yang masuk ke asnaf sittah, yaitu orang-orang yang 6 golongan yang berhak untuk menerima zakat, menerima sedekah gitu. Jadi kita utamakan itu, terutama fakir miskin, anak yatim itu. Itu adalah salah satu kunci awalnya. Udah saya lakuin, kemudian saya berangkat umroh. Di jalan itu saya juga baca buku materi, karena saya ingin masuk syariah, maka yang dibaca itu lebih kepada fikih. Jadi sholat, fikih dasar itu ya syarat sah sholat, ini semua pokoknya larangan-larangan puasa, ini semuanya tapi dalam bahasa Arab. Dan itu saya bingung, bacanya bingung karena udah nggak pernah baca bahasa Arab lagi. Akhirnya singkat cerita ketika di kampus dipanggil sama syekhnya, panggil dites. Dites itu saya cuma dites yang mayoritas ditesnya hafalan. Alhamdulillahnya waktu itu ditesnya hafalan gitu. Jadi cuma percakapan biasa, kemudian soal teori itu saya cuma ditanyain sebutkan hukum mim sukun. Ini dalam hati saya, ya Allah, sekelas Universitas Islam Madinah masa saya cuma ditanyain kayak gini gitu, tapi dalam bahasa Arab. Ya udah saya jawab gitu. Dan itu teori, satu-satunya teori yang ditanyakan ke saya itu cuma satu itu. Sisanya hafalan sama percakapan biasa. Nggak sampai 10 menit, selesai kelar. Nah, dalam hati saya itu berpikiran pesimis. Wah, saya ini nggak lulus nih. Gitu. Nggak lulus nih. Kayaknya syekhnya ini meremehkan. Dikasih soal terlalu mudah. Terus cuma gini-gini aja. Bahkan nggak sampai 7 menit, kayaknya nggak sampai 7 menit, selesai udah suruh keluar. Gitu. Itu sempat pesimis, tapi ya udahlah. Kesempatan ketika umroh juga, di mana umroh ini kan ibadah yang sangat mulia, itu udah gunain untuk doa, singkatnya awal Februari masuk di Libya setelah tes, berjalan sampai 3 semester kurang lebih. Ya qadarullah di suatu saat itu 2016 Maret saya mendapat kabar, posisi saya di Jakarta, itu mendapat kabar kalau ibu itu meninggal. Nah ini ya sebenarnya di Jakarta waktu itu ya? Ya, posisi masih di Jakarta. Ya, alat tulis. Nah ini seketika itu saya benar-benar seperti merasakan kayak shock pertama kali di dalam hidup itu. Ibu saya meninggal, nggak percaya. Udah. Tapi ya udah gimana lagi, saya akhirnya pulang, itu pun meskipun banyak halangan, itu banyak waktu pulang itu, tiket pesawat delay, sampai ya alhamdulillah meskipun menurut saya belum puas ya, alhamdulillah saya terlambat ketika pemakaman ibu itu masih sempat masuk ke liang lahatnya beliau. Jadi udah dimasukin, udah dimiringin, belum ditutup sama papan, itu saya baru sampai dari bandara. Dan kita di daerah Ketintang situ, dekat Al-Falah. Itu saya lari, karena jalanan banyak mobil parkir, saya nggak bisa masuk mobilnya, ya udah saya turun lari pokoknya ke makam. Alhamdulillah masih sempat itu. Dan saya benar-benar turun, mungkin beberapa ustadz juga melihat di situ, ada Ustadz Eko juga, mungkin Ustadz Ansari juga ada kayaknya. Waktu itu pemakaman ibu itu, saya sempat langsung loncat saya ke dalam kuburan itu, loncat. Saya pegang kepalanya itu, Jadi saya merasakan, ya Allah, ini benar nggak ibu saya? Dan seketika itu saya baru benar-benar, ya Allah ini benar ibu saya. Nggak kuat pokoknya. Ya gimana gitu kan, selama ini
Di situ saya baru berpikiran bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan saya ini ketika apa? Ketika saya belum dapat universitas sama sekali. Jadi ibu itu mempunyai riwayat komplikasi diabetes dan diabetesnya sampai perawatan luka dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela saya ini belum dapat universitas di mana teman-teman yang lain udah pada kuliah, saya merawat ibu. Dan di sini adalah nilai positif yang saya ambil hikmahnya ketika saya mengalami kejadian ini. Saya bersyukur gitu loh. Minimal saya bersyukur, ya Allah, saya masih bisa berbakti kepada orang tua meskipun itu sangat kurang. Sangat kurang. Karena di detik-detik terakhir beliau juga sebenarnya saya udah ditawarin untuk pulang pas masa krisis, masa ini ditawarin untuk pulang. Tetapi ibu sendiri yang ngomong, udah nggak usah pulang dulu mas gitu, sampai bentar lagi ujian. Udah pesen tiket, mungkin selisih 3 hari, tiketnya selisih 3 hari. Kalau nggak salah itu hari Senin beliau meninggal, padahal Rabu saya udah pulang. Rabu itu udah ada tiketnya. Tapi yang namanya ini takdir Allah gitu kan. Nah, di situ saya benar-benar shock dan saya sempat namanya orang ditinggal sama ibu gitu kan. Apalagi historinya dengan ibu ini, merawat ibu, ngantar ke rumah sakit, kontrol dan lain sebagainya. Ini merupakan kenangan tersendiri meskipun saya tidak bisa mengikuti mulai dari rumah sakit, terus memandikan semuanya, merawat jenazah beliau, saya nggak bisa ngikutin gitu loh. Artinya ada sedikit perasaan menyesal. Saya dulu bisa ngantar ibu ke rumah sakit ke ini, tapi ketika ibu nggak ada, kok saya nggak ada di sampingnya gitu. Itu yang bikin gimana gitu. Nah ini juga menjadi pelajaran juga buat adik-adik sekalian, selama adik-adik ini masih punya orang tua, benar-benar manfaatkan apa? Doa dari orang tua. Karena apa? Ternyata di 2016 Maret itu ibu meninggal. Maret 2016 ibu meninggal. Kemudian berjalan lagi, saya kuliah di Libya setahun, 2017 Maret. Dan saya masih ingat, itu kalau nggak salah selisih 3 hari atau 4 hari setelah 1 tahun ibu saya meninggal. Keluar pengumuman Madinah gitu. Dan disitulah keluar nama saya, Allah. Saya langsung sujud syukur. Bener-bener nangis, saya nggak nyangka, saya kok bisa saya diterima gitu kan di Madinah. Keluar nama saya itu sampai bener-bener nggak percaya, langsung saya sujud syukur, saya nangis, telepon saya ke bapak. Ini saya keterima di Madinah. Tapi saya ngomong, bapak itu seperti ini ngomongnya. Saya keterima di Madinah. Tapi buat apa saya sekolah di Madinah? Ibu udah nggak ada. Saya mau bahagiain siapa lagi? Saya bilang gitu ke orang tua. Tapi bapak dengan tegas itu ngomong bahwasanya mas gitu, sampean itu menuntut ilmu bukan untuk orang yang hidup, apalagi orang tua. Jadi sampean menuntut ilmu sekarang ini, nanti buahnya itu insya Allah akan dipanen sama mamah itu nanti ketika sampean sudah menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tua. Ini yang ditunggu mamah gitu, bukan ketika mamah itu hidup kemudian ngelihat sampean sukses. Ini mungkin hanya kenikmatan duniawi. Tetapi kenikmatan yang hakiki yang ditunggu oleh orang tua itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Di mana anak-anaknya itu ketika orang tuanya meninggal masih mendoakan. Ini kan kita semua udah tahu hadisnya, di mana hadisnya mengatakan amalan yang tidak terputus itu salah satunya adalah memiliki anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Nah, ini adalah poin yang diberikan motivasi yang diberikan oleh bapak saya kepada saya ketika saya ngomong, buat apa saya ke Madinah sekarang? Sedangkan ibu udah nggak ada. Disemangatin, akhirnya alhamdulillah ya mungkin 1 semesteran setelah itu baru bisa pemberangkatan di Madinah. Ternyata setelah itu saya baru diceritakan oleh bapak. Ini sangat penting, menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Ibu itu posisinya, ibu itu sebenarnya nggak mau kan ditinggal sama saya. Tetapi di detik-detik terakhir itu bapak saya sendiri yang cerita. Ibu itu ngomong, diam-diam ngomong, dipanggil bapak saya, dipanggil, kemudian dibisikin gitu. Ngomong, ya udah Bi, kulo ikhlas mazin sekolah di Madinah. Kulo ridho. Kulo ridho mazin sekolah di Madinah gitu. Artinya apa? Artinya keridhoan orang tua itu benar-benar penting gitu loh. Dengan hal yang menurut saya itu hal yang nggak mungkin, itu menjadi mungkin.
ternyata di balik kesuksesan saya bisa diterima di Madinah, cuman dengan kata ibu itu ngomong, "Kulo ridho, saya ridho, Mazen itu sekolah di Madinah." Hanya dengan kalimat simple, mungkin itulah keajaiban yang Allah berikan, akhirnya saya diterima. Padahal saya merasakan ujiannya itu kayak disepelein, terus masih banyak di luar itu orang-orang yang lebih dari saya gitu, maksudnya bahasa Arabnya lancar, semuanya lancar itu. Tetapi ternyata poin ini ya yang membuat saya itu benar-benar langsung ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ketika bapak itu menceritakan hal seperti ini tuh saya ya Allah, ternyata kuncinya itu ada di sini. Gitu. Hikmah yang bisa saya ambil juga di sini kan tentang birrul walidain itu tadi. Ketika adik-adik sekalian ini masih punya orang tua, benar-benar manfaatkan doa dari keduanya. Doa dari keduanya khususnya ibu. Kita tahu sendiri betapa Allah itu juga, bahkan Rasulullah juga menerangkan di dalam hadisnya, ibu ini kedudukannya sampai disebut oleh Rasulullah 3 kali kan, setelah itu baru bapak gitu. Setelah itu baru bapak. Nah, artinya apa? Ibu ini juga memiliki suatu spesial yang suatu apa ya? Bahasanya itu sesuatu kekuatan yang sebenarnya kita ini tinggal minta aja gitu, Bu, ridhoin saya. Bu, ridhoin saya. Pak, ridhoin saya. Ini benar-benar penting banget gitu loh. Benar-benar penting banget apalagi bagi adik-adik yang masih lengkap orang tuanya gitu. Jadi harus benar-benar kalian berbakti kepada orang tua. Minta doanya ke orang tua, apapun kebutuhan kalian, minta ke orang tua. Dalam artian misal mau ujian, terus mau tampil apa, atau mungkin ada hajat, keinginan yang mau disampaikan, itu benar-benar mintanya ke orang tua. Selain minta ke Allah minta ke Allah tetap, tapi kita minta ridhonya orang tua ini sangat penting. Bahkan dengan kita birrul walidain itu di Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang birrul walidain itu, sering disebutkan, salah satu suratnya itu di surat An-Nisa juga ada. Surat An-Nisa itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah kebaikan kepada orang tua. Kemudian ada juga di surat Al-Isra itu rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi wa bil walidaini ihsana. Kemudian adalah walidaini ihsana ini banyak, di mana Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini saya cuma memberikan sedikit pengalaman dan hikmah bagaimana saya ini bisa sampai sekolah di Madinah. Ini bukan karena saya pinter, bukan karena saya ini jago bahasa Arab, bukan karena saya baca Qur'annya ini enggak. Ternyata poinnya adalah keridhaan dari orang tua, khususnya ibu. Jadi sebelum ibu meninggal itu, ibu benar-benar mengatakan kepada bapak saya bahwasanya saya ridho Mazen sekolah di Madinah. Nah, ini menjadi poin yang benar-benar harus kita pegang bersama-sama, khususnya bagi adik-adik ini yang mungkin ya yang kelas 11, sebentar lagi kelas 12, ini juga mau memasuki universitas ini. Minta ridhonya orang tua. Gitu, minta ridhonya orang tua. Karena dari ridho itu sendiri bisa jadi itu merupakan jalan terbaik kalian. Padahal saya juga mikirnya, saya nggak bakal bisa sekolah di Madinah gitu kan, nggak bakal bisa sekolah di Madinah. Bahasa Arabnya gimana, ini gimana. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya bisa lolos sampai semester 6, dan itu alhamdulillah nggak ada satu mata kuliah pun yang ngulang. Alhamdulillah nggak ada satu mata kuliah pun yang ngulang, dan alhamdulillah IPK juga 3,5, karena kalau di sana itu 3,5 ke atas, saya lupa pastinya berapa. Di sana itu IPK-nya sampai 4. Kalau di sini kan 3 gitu. Kalau di sana 4. Itu alhamdulillah di atas 3,5 gitu. Ini merupakan ya lagi-lagi kalau bukan karena awal dari ridhonya orang tua itu nggak bisa. Kalau bukan karena awal dari ridhonya orang tua itu juga nggak bisa. Nah, mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan ini sedikit aja, mungkin barangkali nanti ada pertanyaan atau ada ini bisa ditanyakan. Ini hanya sekelumit kisah yang
mungkin bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman betapa pentingnya kita ini untuk berbakti kepada orang tua dan meminta ridhonya orang tua. Karena mau bagaimanapun, sukses kita ini, suksesnya untuk mencari kesuksesan itu, kuncinya ada pada orang tua. Jadi jangan dianggap kita ini kadang, aku nggak minta doa orang tua, tapi aku bisa A, bisa B, bisa C. Nah ini hati-hati, barangkali itu memang sengaja sama Allah dibikin kayak gitu, bahasanya itu kalian diterbangkan oleh Allah, setelah itu nanti dijatuhkan. Na'udzubillah min dzalik gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita untuk tetap berbakti kepada orang tua. Khususnya ya di bulan Ramadan ini juga saya berharap teman-teman adik-adik sekalian ini bisa membaca banyak-banyak, membaca Al-Qur'an, apalagi nggak masuk sekolah gitu kan. Apa-apa online, insya Allah waktunya banyak gitu. Ada sedikit rumus untuk baca Quran itu bisa khatam satu Ramadan itu satu kali. Ini yang bagi yang mungkin berat ya menghatamkan lebih dari sekali. Setiap habis sholat minimal itu minimal 2 lembar. Minimal 2 lembar karena di Al-Qur'an itu ada 20 halaman dan 10 lembar satu juznya. Satu juznya itu 20 halaman, 10 lembar. Jadi kalau mau menghatamkan itu satu hari itu berarti harus 1 juz, dan 1 juz itu dibagi. Setiap selesai sholat 5 waktu baca 2 lembar. 2 lembar, dapat 10 lembar. 1 juz gitu. Insya Allah di waktu kosong ini nggak susah gitu, nggak susah. Nah, ini yang mau 1 kali hatam. Kalau yang mau lebih 2 kali hatam, 3 kali hatam, ya berarti tinggal diperbanyak aja, dikalikan aja gitu. Ini beberapa sedikit rumus supaya kita ini bisa memanfaatkan waktu dengan baik ketika Ramadan ini. Apalagi Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah kalian itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat. Dia akan datang pada hari kiamat itu menjadi syafaat untuk kita. Jadi syafaat itu bisa dari Rasulullah, kemudian juga bisa syafaat itu dari bacaan Al-Qur'an yang sudah kita baca. Kita juga tahu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita ini adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini banyak sekali fadilah-fadilah dari membaca Al-Qur'an. Yang jelas, pesan saya ketika Ramadan ini perbanyaklah baca Al-Qur'an, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan 1 huruf membaca Al-Qur'an itu dihitung 1. Jadi di hadis kan dikatakan ketika kita membaca alif lam mim itu bukan 1 pahala, bukan, tapi alif lam mim itu alif 1, lam 1, mim 1. Jadi totalnya 3. Kita cuma baca alif lam mim itu 3, udah dapat 3 pahala. Nah, kalau Ramadan bisa berlipat ganda gitu kan, lumayan gitu. Kita udah bayangannya kita Ramadan ini full lah kita mikirin untuk masalah amal ibadah kita, khususnya ya baca Quran ketika kita waktu-waktu kosong. Mungkin sedikit ini aja Ustaz yang bisa saya sharing. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik. Ya, terima kasih Mas Zen atas sharingnya yang sangat menginspirasi ya. Mungkin sekarang kami berikan kesempatan untuk teman-teman sekalian, adik-adik kelas mungkin yang ingin memberikan pertanyaan ke Mas Zen, bisa terkait kuliahnya di Islam Madinah, atau terkait sekolahnya, atau terkait ya apapun lah, birrul walidain juga boleh. Silakan. Halo Mas Zen, mungkin sambil nunggu yang anak-anak yang lain. Terus terang, yang lain. Ustadz tadi ya terharu ya, maksudnya ya dengan cerita Mas Zen ini pasti semua akan teringat dengan orang tua, dan ini sebuah pembelajaran yang luar biasa bagaimana kemudian kita sebagai seorang anak sekali lagi untuk kemudian bagaimana kesempatan yang ada, apalagi untuk orang tua yang masih itu kita berikan hal yang terbaik ya, membahagiakan orang tua. Ini yang buat saya terus terang terharu Mas Zen. Mudah-mudahan ibunya Mas Zen insya Allah ditempatkan di surganya Allah, insya Allah. Amin. Amin. Mungkin saya pengen tanya Mas Zen, bisa sharingkan ke
anak-anak, adik-adik tentang bagaimana tips untuk menghafal. Karena kan memang kalau di SMA full day mungkin dengan kesibukannya dan seterusnya kan harus ada kemauan yang sangat kuat untuk menghafal Al-Quran. Apalagi Mas Zen alhamdulillah dikaruniai kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana sharing-sharing untuk menghafal Al-Quran ini? Itu aja dulu Mas Zen, nanti anak-anak bisa lanjut yang lain pertanyaan. Jadi untuk masalah tips menghafal Al-Quran itu pertama pasti kemauan yang kuat. Sebenarnya kemampuan nggak terlalu butuh, artinya nggak terlalu butuh itu jangan terlalu memikirkan kemampuan. Yang penting kemauan dulu, ada kemauan. Karena pengalaman juga teman saya itu ada saat yang dia itu mantan preman, jadi baca Al-Quran itu dari nol, nggak bisa sama sekali. Dia mantan preman, terus baca Qurannya juga nggak bisa, mulai dari nol. Alhamdulillah, ya meskipun membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 5 tahun lebih kayaknya itu, alhamdulillah, tapi bisa khatam, selesai itu. Artinya yang penting adalah kemauan pertama, yang paling penting kemauan. Kemudian tipsnya itu satu, harus memakai Al-Quran khusus. Dalam artian Al-Quran khusus itu ya udah, kalau mau menghafal pakai Al-Quran yang ini, gitu. Karena nanti ketika melihat tempatnya itu kita terekam dengan sendirinya. Ketika sering membaca ini nanti terekam, yang sebelah sini ini ayatnya apa, nanti bawahnya itu apa, itu terekam gitu Sat. Jadi terus tengah-tengahnya itu apa, jadi terekam. Nanti kalau pakai Qur'annya beda-beda akan susah untuk nempel. Gambaran itu juga lumayan penting. Jadi untuk membantu kita menghafal itu sembari kita sering-sering ngelihat, kemudian letak itu akan gampang. Jadi pojok pertama halaman ini itu apa, nanti sebelah ini itu apa, lanjutannya apa, itu jadi keinget karena Qur'annya satu Qur'an. Kemudian kita membaca Al-Quran itu cukup, kalau memang yang bacaannya belum terlalu ini, ya udah 1, 2 ayat, 3 ayat cukup gitu. Tapi diulang-ulang. Setelah kita benar-benar lancar, ditutup, kemudian dibaca lagi, ya paling nggak 10 kali lah, 10 kali dibaca 10 kali. Kalau benar-benar ini lanjut ke ayat berikutnya. Misal ayat 1 sampai 3 selesai. Kemudian lanjut setelah itu 4 sampai 6. 4 sampai 6 dihafal dulu, dibuka nggak apa-apa, dihafal. Setelah dihafal, tutup, coba dibaca. Setelah hafal selesai, langsung diulang lagi mulai dari ayat 1 sampai 6. Begitu seterusnya sampai selesai satu halaman. Jadi kalau menghafal lebih mudah memang langsung sekalian satu halaman, supaya rekaman kita itu per halaman, bukan rekaman kita bukan lagi per ayat atau per 3 ayat, itu beda. Jadi per halaman itu kalau tips dari saya kayak gitu, saat lebih mudahnya rekaman itu per halaman itu lebih mudah daripada 3 ayat nanti malah bingung gitu. Nah, ketika udah sampai satu halaman itu ditutup, kemudian kita ulang terus sampai 10 kali. Jadi diulang-ulang aja caranya itu sampai selesai satu halaman. Ketika kita udah sampai satu juz itu, ini yang agak berat itu murojaah, mengulang. Tips dari ustadz saya waktu itu untuk memperkuat hafalan itu paling efektif itu dibaca ketika sholat. Dan itu benar-benar waktu pertama-tama saya alamin sendiri. Waktu baca tutup Quran sambil duduk lancar gitu. Ketika dibaca sambil sholat baru 2 ayat, apa lanjutannya gitu. Itu benar. Coba dibaca ketika sholat. Yang penting adalah sering mengulang. Bagi adik-adik yang ini lebih bisa menghafal lewat suara, ya berarti putar MP3. Tapi kalau enggak, ya lebih bisa dalam menghafal sebuah tempat, gambar, itu ya berarti sering-sering dibaca. Al-Quran itu sering-sering dibaca. Mas Zen, tadi kan Mas Zen sudah menyebutkan alasannya terkait di Madinah itu beberapa keutamaan kota Madinah. Namun kalau saya nggak salah, di Madinah itu sendiri selain ada Universitas Islam Madinah juga ada Universitas At-Taibah kalau saya nggak salah, dan nggak jauh dari sana di Mekah juga ada Universitas Ummul Qura, di mana Mekah itu sendiri juga termasuk tanah haram. Kenapa dari beberapa universitas itu Mas Zen memilih Universitas Islam Madinah? Baik, kalau masalah kenapa memilih Universitas Madinah, yang pertama memang
informasi tentang pendaftaran, kemudian persyaratan itu waktu itu di zaman saya itu yang paling mudah aksesnya itu Universitas Islam Madinah. Terus kalau di Ummul Qura itu memang universitas yang ya bagus dibandingin Madinah, jauh lebih bagus Ummul Qura. Cuman yang diterima itu sedikit. Jadi kuota untuk orang Indonesia itu sedikit gitu. Kuota untuk orang Indonesia itu sangat sedikit dan mungkin ya tidak seperti Madinah pengumumannya ini bahkan mereka punya kalender akademik tersendiri sehingga nggak pasti gitu. Makanya waktu itu ya saya dapat info yang paling mudah itu tentang Universitas Islam Madinah sehingga merujuknya ke Universitas Islam Madinah situ. Berhubung karena Ummul Qura sendiri juga mungkin persyaratannya agak susah, saingannya itu terlalu banyak dan yang diterima sedikit ya lebih memilih untuk Universitas Islam Madinah. Dan untuk Universitas Taibah itu memang ada dan itu sebelahan sama kampus Universitas Islam Madinah itu sebelahan. Cuman Universitas Taibah itu kepada orang yang selain orang Saudi. Jadi di dalamnya itu mayoritas orang Saudi. Sehingga orang-orang yang beasiswa itu sangat sedikit sekali, bahkan sampai 10 mungkin ya yang di situ. Jadi memang yang lebih banyak orang-orang beasiswa dari semua negara itu masuknya ke Universitas Islam Madinah. Kalau yang Taibah lebih dikhususkan kepada orang Saudi itu sendiri. Balikan, Islam Madinah mayoritas orang beasiswa non Saudi. Kalau yang di Taibah mayoritas Saudi, yang beasiswa negara lain itu sangat sedikit. Oke, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ridho tentang terkait memperbaiki komunikasi dengan orang tua. Karena kurangnya komunikasi dan sangat jarang sekali bertemu dengan orang tua. Jadi bagaimana mungkin Mas Zian itu ada cara-cara sendiri untuk memperbaiki komunikasi dengan orang tua yang jarang bertemu? Nah ya, sebenarnya ini kembalinya ke Ustadz BK ini. Ustadz BK ini, Ustadz Ansari ini yang expert masalahnya. Lebih banyak sharing, enak sharing ini. Contoh nyata. Ya kalau dari pribadi saya sendiri memang paling tidak kita menyediakan atau kita ngelihat dari waktu orang tua kita, kira-kira nih kapan kita bisa menyatukan waktu antara waktu kosong kita dengan waktu orang tua kita, kemudian kita di situ ngobrol atau mungkin ya minimal kita sharing, nggak perlu kita sharing terlalu serius, nggak perlu, tapi minimal selain itu kalau nggak bisa ketemu ya udah kita telepon, karena sekarang kan zaman udah canggih, kita telepon aja. Bahkan saya juga sebenarnya sering disindir sama orang tua di Madinah itu, Mbok ya ngechat gitu loh, Mbok ya ngechat meskipun cuma say hello, Mbok ya ngechat gitu loh meskipun cuma say hello. Jadi kan artinya orang tua itu sebenarnya ya udah seperti itu aja cukup gitu, seperti itu cukup. Yang penting kita memberikan bagaimana keadaan kita sekarang ke orang tua, memberitahu kepada orang tua bagaimana keadaan sekarang ya, itu insya Allah cukup. Nah kalau misalnya terlalu sibuk atau ini ya minimal kita sempatkan untuk telepon atau chat gitu minimal. Dan ketika kita ada hajat misal ujian atau apa, diam-diam kita minta doa gitu, udah besok saya ini Pak besok saya ujian minta doanya, entah itu mau chat mau telepon mau ketemu bebas, tapi paling tidak kita masih bisa menjalin komunikasi itu dengan baik. Artinya jangan sama-sama cuek. Jadi kalau sama-sama cuek ya nggak bisa ketemu akhirnya. Yang penting kita tetap usaha apapun itu, selama kita udah niat, insya Allah akan dibantu sama Allah. Entah itu ntar orang tuanya yang disempatkan atau bagaimanapun caranya Allah bisa. Gitu. Yang penting kita udah punya niatan yang baik, kita pengen menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, pengen mendekat dengan orang tua, pengen minta ridhonya orang tua, insya Allah akan dibantu. Ya, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari siswa kelas 10. Ini menanyakan tentang syarat-syarat untuk masuk Universitas Islam Madinah. Apakah dari hafalan Al-Quran, bahasa Arab, atau ada syarat-syarat lain? Mungkin apabila di fakultas-fakultas tertentu ada syarat-syarat khusus, mungkin juga bisa disertakan. Oke. Sebenarnya untuk
apa namanya? Sebentar, ini ada yang ngecek lewat sini. Sebenarnya ada, kalau masalah persyaratan sebenarnya bisa nanti saya sharekan ke Ustaz Ansari yang lebih lengkap gitu. Tapi secara singkat aja, syarat-syaratnya sebenarnya biasa. Yang paling penting itu adalah data-data yang akan dibawa ke luar negeri. Misal seperti paspor. Ini harus siap. Paspor itu udah harus siap. Kemudian yang nggak kalah penting itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini ada 2. Rekomendasinya itu harus 2, minimal 2, dan itu dari ulama yang ada di sini. Meskipun nggak ulama ya ustadz ataupun paling tidak alumni dari Universitas Islam Madinah itu sendiri. Kemudian untuk masalah hafalan, terus terang hafalan itu kalau saya melihat ya, saya juga pernah nganter teman-teman yang umroh kemudian tes itu nggak ada yang mengatakan harus hafal sekian, nggak ada. Tapi standarnya kalau di Saudi itu kalau nggak salah minimal ya 3 juz lah, minimal 3 juz. Tapi ada yang dia nggak hafal sama sekali, cuma hafal juz sama Al-Fatihah gitu. Dan syekhnya itu ya udah, yang penting dia baca surat ini. Jadi tidak ada pilih-pilih. Oh kalau yang hafal cuma sekian, enggak. Karena teman saya sendiri tuh ada yang dia nggak bisa bahasa Arab, nggak punya hafalan, bisanya cuma bahasa Inggris, tapi keterima. Ada yang hafal 30 juz, bahasa Arab lancar, ilmu agamanya baik, tapi nggak keterima. Jadi tidak bisa dijadikan patokan untuk lulusnya itu gimana, tapi syarat-syaratnya yang jelas itu surat rekomendasi, paspor, kemudian ya itu sih yang paling penting adalah 2 itu yang perlu disiapkan, yang benar-benar ini supaya bisa segera keluar pengumuman ininya itu juga itu, karena paspor kan mempengaruhi. Dan sekarang juga udah jarang yang mengadakan tes di Indonesia, udah kurang lebih 3 tahunan kalau nggak salah. Biasanya itu ada syekhnya datang ke Indonesia, ngadain kayak seminar gitu, kemudian ngadain juga pembuka untuk tes di situ. Nah itu ribuan, mesti yang daftar ribuan. Tapi 3 tahun ini udah tutup. Bagi yang mau daftar online, semuanya daftar online, upload foto semua online, tapi tesnya harus di kampus. Ya mau nggak mau harus umroh, berarti kan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas Vito, ini Mas mau tanya, ada experience kah antara sistem pendidikan SMA atau kuliah di Saudi dengan di Indonesia? Ini sebenarnya saya kurang paham nih pertanyaannya, experience maksudnya apa nih? Mungkin perbedaan sistem pendidikannya, Mas. Oh, kalau yang saya lihat, ini kan karena berhubung saya ini ya, kuliah. Kalau yang SMA saya terus terang belum tahu. Kalau yang kuliah, yang SMA saya belum tahu. Tapi kalau yang kuliah, perbedaan yang paling jelas adalah kita nggak ada skripsi. Jadi semuanya modelnya ujian setiap semester. Itu bahkan teman itu ya mengatakan kita nggak perlu skripsi. Jadi malah setelah kita lulus, tanggung jawab kita di situ. Setelah kita lulus, tanggung jawab kita di situ. Bahkan kita selalu akan terjun di masyarakat dan itu nggak ada batas waktunya. Kalau skripsi kan mungkin kita bisa observasi, gini cuman terbatas dengan skripsi itu. Tapi kalau kita ya udah selamanya ilmu yang kita dapat akan kita amalkan, akan kita ajarkan kepada masyarakat itu ya sampai seterusnya. Jadi nggak ada skripsi, untuk S1 nggak ada, tapi S2, S3 ada tulis disertasi, tesis itu ada. Tapi untuk S1 perbedaannya, S1 nggak ada skripsi, semuanya ujian, lulus gitu aja. Kemudian kalau masalah dosen, saya akuin di Saudi itu terkenal dosennya tepat waktu, kemudian dia jarang-jarang banget ada jam kos, gitu. Jarang-jarang banget ada jam kos. Artinya dosen nggak masuk diganti hari apa, kan kalau di Indonesia kayak gitu. Ini nggak, kalau di sini nggak. Semua dosen kalaupun nggak masuk ya udah beliau ngechat di grup nggak masuk hari ini, tapi nggak akan diganti, hari lain nggak akan diganti. Kalau nggak masuk ya udah nggak masuk. Kemudian selain itu juga ini masalah apa sih tadi Anda jadi lupa. Itu ini juga masalah teman-teman yang ada di Saudi itu ya mohon maaf, kita harus bersyukur karena akhlak dan adab kita itu termasuk yang paling bagus. Jadi teman-teman dari Indonesia itu mayoritas disenengin sama dosen ketimbang orang Saudi sendiri. Jadi kita itu punya image yang bagus. Mahasiswa Indonesia itu punya image yang bagus. Ya gimana nggak bagus? Misal dosen tiba-tiba 2 hari lagi ujian,
Ya kita orang Indonesia, ya saya udah gitu doang. Kalau orang Arab, yang orang Arab protes, nggak mau saya ujian besok, belum siap ini, pokoknya protes lah. Orang Indonesia ibaratnya ya sami'an wa ta'atan, nggih gitu aja, besok ujian, nggih gitu udah. Bisa nggak bisa yang penting nggih dulu gitu kan orang Indonesia. Nah itu yang bikin dosen seneng tuh di situ. Ada lagi nih, kalau kuliah di sana itu dibiayai pemerintah atau biaya dari kita sendiri? Alhamdulillah. Kalau di Madinah itu alhamdulillah full beasiswa, semuanya dibiayain oleh pemerintah dan kita nggak mengeluarkan duit sepersen pun. Setiap bulan juga dikasih uang saku, cuman kita fasilitas itu yang diberikan asrama gratis, listrik gratis, air gratis, buku juga dikasih uang buku setiap tahun, setiap 2 semester dikasih uang buku, kuliah gratis. Kemudian untuk masalah makan aja, makan itu kita tetap beli sendiri, tapi dengan duit uang saku kita yang diterima setiap bulan. Jadi itu diberikan sendiri ke kampus. Terserah kita mau beli di luar atau beli di kampus. Itu aja fasilitasnya itu. Dapat mukafaat berarti Zan ya? Ya, dapat mukafaat Ustaz. Plus dapat tiket pulang setiap setahun sekali, pulang pergi. Masya Allah. Plus itu gratis. Gratis pulang pergi, setiap setahun sekali dapat tiket pulang pergi. Ya, ini ada lagi pertanyaan Mas terkait. Nah, kalau yang perempuan apabila ingin kuliah di Madinah, mungkin ada syarat-syarat khusus, terutama terkait mahramnya di sana. Seperti apa? Iya, kalau di Madinah secara spesifik ya di Madinah itu cewek cuma bisa di Taibah. Justru bisanya di Taibah. Kalau yang cewek itu bisanya di Taibah karena kalau di Universitas Islam Madinah semuanya cowok. Tapi kalau cewek bisa di Madinah. Untuk syarat mungkin nggak ada bedanya. Cuman tambahannya ya pasti harus punya mahram. Entah itu keluarga yang kerja di sana, keluarga yang tinggal di sana, atau ya bisa jadi punya suami anak UIM, anak Universitas Islam Madinah, suaminya kuliah di situ juga. Enak kan gitu. Jadi ini kuliahnya bareng gitu. Meskipun kampusnya ya ini kode. Enggak usah. Jangan enggak dari dulu jadi kamu gitu. Berarti kok tak kandane sing curhat ya? Dan saat masa lalu biarlah berlalu. Masya Allah. Ya. Sudah punya kehidupan baru. Sudah punya kehidupan baru. Enggak, kita sudah di akhir sesi. Ya bisa. Ya, baik. Kalau begitu, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Kita berlanjut ke sesi berikutnya, yakni doa dan penutup. Insya Allah doa kali ini akan dipimpin oleh Ananda Ramadhani Wahyudi. Untuk Ramadhani Wahyudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sharing kita siang hari ini, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan juga doa penutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arzuqna nikmatal istiqamah. Allahumma arzuqna nikmatal istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.